Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri. Nama Taruna Remaja Ahmad Ramadhani Udolinang Lemeran. Nama panggilan Dani, asal Purwokerto Banyumas, Prodi D4 MKDC kelas B. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang transportasi barang berbahaya. Apa sih yang dimaksud dengan transportasi barang berbahaya? Belajar lebih dalam lagi mengenai kargo barang berbahaya, sebaiknya kita harus mempelajari definisi kargo barang berbahaya, sehingga kita memiliki konteks dan sudut pandang lebih dalam mengenai kargo barang berbahaya. Apa sih itu kargo barang berbahaya? Dan apa aja sih macam-macamnya? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Berbahaya terbagi menjadi dua fase, yaitu kargo dan barang berbahaya. Jadi, untuk penjelasan kali ini, jelas-jelas beda kargo dengan barang berbahaya. Yaitu definisi kargo. Kargo adalah semua barang selain bagasi yang dikirim lewat darat, laut, maupun udara. Berdasarkan penanganannya, kargo dibagi menjadi dua, yaitu kargo umum dan kargo khusus. Kargo umum adalah kargo yang penanganannya tidak membutuhkan penanganan khusus, seperti baju, meja, kursi, dan lain sebagainya. Sedangkan kargo khusus adalah kargo karena sifatnya sehingga membutuhkan penanganan khusus yang tidak seperti kargo pada umumnya, seperti jenazah, hewan hidup, barang berbahaya, barang yang mudah terbakar maupun meledak, dan lain sebagainya. Sedangkan barang berbahaya adalah barang-barang yang dapat menimbulkan risiko berbahaya terhadap keselamatan, kesehatan, properti, dan atau memiliki salah satu atau lebih dari 9 karakter barang berbahaya, sehingga pada proses pengangkutannya membutuhkan pengangkutan khusus atau penanganan khusus. Berikut ini adalah karakteristik barang berbahaya dan dibagi menjadi 9 kelas, yaitu yang pertama kelas eksplosif atau bahan peledak, dan yang kelas kedua adalah gas atau bahan yang mengandung gas, dan yang ketiga adalah flammable liquids atau bahan cair yang mudah terbakar, dan untuk yang kelas keempat yaitu flammable solids atau bahan padat yang mudah terbakar, dan yang kelas kelima yaitu oxidizing substance and organic peroxide atau bahan oksidasi dan organik berperoksida, dan untuk yang kelas keenam adalah toxic and infection substance atau bahan beracun yang menginfeksi, dan untuk yang kelas ketujuh adalah radioaktif material atau bahan radioaktif, dan untuk yang kelas kedelapan adalah korosif atau bahan yang mudah mengikis, dan untuk yang kelas 9, kelas terakhir yaitu miscellaneous dangerous goods atau bahan lain-lainnya. Adapun mengenai keamanan barang berbahaya, yaitu sejak serangan World Trade Center dan Madrid serta pemboman di London, aktivitas anti-teroris internasional telah meningkat pesat. Potensi risiko yang diidentifikasi adalah pencurian dan penyalahgunaan barang berbahaya selama operasi transportasi tersebut. Tentu tidak semua barang berbahaya menimbulkan penyalahgunaan risiko yang besar, sehingga tak berkonsekuensi tinggi. Barang berbahaya telah disusun dari bahan-bahan yang dapat menyebabkan pemusnah massal atau korban massal. Dasar peraturan transportasi barang berbahaya. Adapun dibagi menjadi dua peraturan transportasi barang berbahaya, yaitu peraturan yang mencakup internasional dan yang mencakup nasional, yaitu peraturan di Indonesia. Dan yang internasional yaitu transportasi udara, yaitu diatur oleh IATA, DGR, dan ICAO. Dan untuk yang transportasi laut diatur oleh IMDG, dan transportasi darat yang diatur oleh UNECE, ADR, dan US.Hazmat. Berikut ini adalah gambar-gambar
pengangkutan barang berbahaya melalui udara dan yang diatur oleh IATA atau International Air Transport Association Regulation, dan ini melalui rel yang diatur oleh RID atau Reglement Concernant Air Transport International Verifier des Merchandise Dangerous, dan ini yang diangkut dengan menggunakan moda laut yang diatur oleh IMDG atau International Maritime Dangerous Goods, dan ini dengan moda darat dan diatur dengan adanya ADR atau Aircraft European Relative Air Transport International des Merchandise Dangerous per route, dan melalui buat ini dasar peraturan transportasi barang berbahaya yang ada di Indonesia, yaitu diatur melalui UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, PP nomor 101 tahun 2014 tentang angkutan pengelolaan limbah B3, PP nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan, PP nomor 8 tahun 2011 tentang angkutan multimoda, PP nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan, PP nomor 19 tahun 1994 tentang pengelolaan limbah barang berbahaya dan beracun, PP nomor 74 tahun 2011 tentang pengelolaan barang berbahaya dan beracun, dan KM Perhubungan nomor 30 tahun 2002, yaitu pengganti KM 69 tahun 1993 tentang penyelenggara angkutan barang di jalan, dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 23 /IND/per/4/2013 tentang sistem harmonisasi global klasifikasi dan label pada bahan kimia, dan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat nomor 775/AC302/DRJD 2004 tentang penyelenggaraan pengangkutan barang berbahaya dan beracun di jalan. Adapun identifikasi barang berbahaya, yaitu ada 4 identifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi, yang kedua adalah packing group atau kelompok pengepakan, dan yang ketiga adalah proper shopping name atau PSN, dan yang keempat terakhir adalah UN number. Yang pertama yaitu packing group atau kelompok pengepakan, yaitu barang-barang berbahaya mempunyai resiko yang berbeda sesuai dengan klasifikasinya, sifat fisika dan kimianya, sehingga pengepakan dibagi menjadi dalam 3 kelompok packing group atau 3 kelompok pengepakan. Jadi yang pertama adalah packing group 1, yaitu barang berbahaya yang mempunyai danger lebih tinggi, dan yang ke packing group 2 yaitu yang medium danger, dan yang packing group 3 yaitu yang low danger. Dan untuk klasifikasi barang berbahaya sudah saya sebutkan di awal, yaitu ada 9 klasifikasi, dan akan saya jelaskan satu persatu. Yang kelas 1 yaitu eksplosif atau bahan peledak, yaitu bahan yang pada suhu dan tekanan standar atau 250 C, 760 mm Hg, yaitu dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Jadi dari hasil pengujian tersebut akan diperoleh nilai temperatur pemanasan. Apabila nilai temperatur pemanasan suatu bahan lebih besar dari senyawa acuan, maka bahan tersebut diklasifikasikan mudah meledak. Itu yang kelas 2 yaitu gases atau bahan yang mengandung gas. Berikut ini adalah contoh-contoh gases. Ada antigas switch, butane, hidrogen, propen, asetilen, helium, neon, dan masih banyak lainnya.
Yaitu definisi gases yaitu berbahaya bagi lingkungan. Bahaya yang ditemukan oleh suatu bahan seperti merusak lapisan ozon, misalnya CFC, persisten di lingkungan, misalnya PCBs, atau bahan tersebut dapat merusak lingkungan. Dan yang kelas ketiga yaitu flammable liquid atau bahan cair yang mudah terbakar. Berikut ini adalah contoh gambar bahan cair yang mudah terbakar, seperti aseton, alkohol, varnisher, certain paint, petrol, kerosene, aftur, thinner, dan lain sebagainya. Di sini flammable liquid itu sangat mudah sekali menyala dan merupakan barang berbahaya baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala di bawah 0 derajat dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35 derajat Celcius. Dan highly flammable adalah barang berbahaya baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala 0 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Dan flammable mempunyai salah satu sifat sebagai berikut, yaitu berupa cairan bahan berupa yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan atau pada titik nyala flash point tidak lebih dari 60 derajat Celcius atau 1140 derajat Fahrenheit akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api, atau sumber nyala lain pada tekanan udara 260 mm Hg. Pengujiannya dapat dilakukan dengan metode close-up test. Berikut ini adalah tabel packing group kelas 3. Itu untuk yang packing group kelas 1, yaitu flash point-nya atau close cap dan ignition boiling point-nya kurang dari 35 derajat Celcius. Untuk yang packing group 2, flash point dengan kurang dari 23 derajat Celcius. Dan untuk ignition boiling point-nya itu lebih dari 35 derajat Celcius. Dan untuk packing group ketiga itu kurang dari 23 derajat Celcius, tapi juga tidak lebih dari 60 derajat Celcius dengan ignition boiling point-nya lebih dari 35 derajat Celcius. Berikut ini adalah kelas 4, yaitu flammable solid atau bahan padat yang mudah terbakar seperti sulfur, silyloid, nitronaphthalene, dan lain sebagainya. Dan flammable solid yaitu berupa padatan barang berbahaya yang bukan berupa cairan pada temperatur dan tekanan standar 25 derajat Celcius 760 mmHg dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air, atau perubahan kimia secara spontan, dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus dalam 10 detik. Yaitu kelas kelima, yaitu oksider dan organik peroxide atau bahan pengoksidasi dan organik berperoksida. Dengan definisi yaitu pengoksidasi pengujian bahan padat yang termasuk dalam kriteria B3 pengoksidasi dapat dilakukan dengan metode uji pembakaran menggunakan amonium persulfat sebagai senyawa standar. Sedangkan untuk bahan berupa cairan, senyawa standar yang digunakan adalah larutan asam nitrat. Dan untuk yang kelas ke-6 yaitu adalah toxic dan infectious substance atau bahan beracun dan menginfeksi, yaitu yang bersifat racun bagi manusia akan menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit, atau mulut. Dan berikut adalah tingkatan racun B3 dikelompokkan ada 3 packing group, dan yang oral toxicity LD50 mg per kilogram, yaitu untuk yang packing group 1 kurang dari 5, dan untuk yang packing group 2 lebih dari 5 tetapi kurang dari 50, dan untuk yang packing group 3 itu lebih dari 50 tetapi kurang dari 300. Dan untuk yang dermal toxicity LD50 itu untuk packing group 1 kurang dari 50, dan untuk yang packing group 2 lebih dari 50 tetapi kurang dari 200.
Dan untuk packing group 3 lebih dari 200 tetapi kurang dari 1000. Dan untuk inhalation toxicity by DAS MIS-LC 50 untuk packing group 1 yaitu kurang dari 0,2, dan untuk packing group 2 lebih dari 0,2 tapi kurang dari 2, dan untuk packing group 3 lebih dari 2 tetapi kurang dari 4. Dan berikut ini adalah yang kelas 7, radioaktif material atau bahan radioaktif yang dikategorikan dengan transport index 0 yaitu less than 5 SCV per hour, dan untuk transport index 0 kurang dari TI dan tetapi kurang dari 1, yaitu dengan 5 saves per hour to 500 to saves per hour. Dan untuk transport index 1 kurang dari TI kurang dari 10, yaitu 500 saves per hour to 2 mi saves per hour. Jadi ada 3 kategori untuk bahan radiasi ini, yaitu bahaya radiasi. Karsinogenik adalah sifat bahan penyebab sel kanker, yakni sel liar yang dapat merusak jaringan tubuh. Teratogenik adalah sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio. Mutagenik adalah sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah genetika. Kelas 8, korosif atau bahan yang mudah mengikis seperti baterai aki, sulfurus dan other acid, sodium hydroxide, potassium hydroxide, dan merkuri. Definisi korosif: B3 yang bersifat korosif mempunyai sifat antara lain menyebabkan iritasi atau mudah terbakar pada kulit. Yang kedua itu menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm per tahun dengan temperatur pengujian 55 derajat Celcius. Dan yang ketiga mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk B3 bersifat asam, dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basah. Untuk packing group bahan korosif yaitu yang pertama yang exposure time kurang dari 3 menit, untuk yang packing group 2 lebih dari 3 menit tetapi kurang dari 60 menit, dan untuk yang packing group 3 lebih dari 60 menit tetapi kurang dari 4 jam. Untuk observation time itu untuk packing group pertama kurang dari 60 menit, dan untuk yang packing group 2 kurang dari 14 hari, dan untuk packing group 3 juga kurang dari 14 hari. Dan untuk corrosion on steel atau aluminium, untuk packing group 3 itu lebih dari 6,25 mm atau seperempat in a year at a test temperature of 55 derajat Celcius. Dan untuk yang kelas terakhir yaitu kelas 9, bahaya barang berbahaya yang lain-lain. Berikut adalah penjelasan mengenai barang berbahaya, kurang lebihnya seperti itu, dan sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Dadah, makasih.